Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sali dengan NIM M2402147 dari kelas 3C Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review dari jurnal tentang toksikologi lingkungan. Adapun judul penelitian saya itu dampak toksikologi kontaminasi logam berat terhadap ikan air tawar di sungai industri. Sumbernya itu dari jurnal toksikologi dan kimia lingkungan tahun 2022 dan penulisnya itu Dr. Maria Sanchez. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menimbulkan dampak toksikologi akut dan kronis dari kontaminasi logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium terhadap kesehatan ikan air tawas atau spesies Cyprinus carpio di sungai yang dipengaruhi oleh aktivitas industri. Secara spesifik, penelitian mengidentifikasi tingkat akumulasi logam dalam jaringan ikan, seperti efek fisiologisnya itu kerusakan organ dan perubahan perilaku, serta mengaktifkan ekosistem untuk konservasi perikanan air tawar. Dan metode penelitiannya itu penelitian menggunakan pendekatan eksperimental, lapangan dan laboratorium. Sampel ikan dikumpulkan dari 3 lokasi di lokasi sungai industri seperti hulu, tengah, dan hilir selama 6 bulan, mulai dari Januari sampai Juni pada tahun 2021. Dan ikan pengukurannya itu menggunakan parameter fisiologisnya, berat dan panjang, dan kondisi organnya ikan. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk analisis toksikologi. Untuk analisis toksikologi, kontaminasi logam diukur menggunakan spektrometri massa induktif plasma seperti ICP dan MS pada jaringan hati, ginjal, dan otot ikan. Uji toksitas akut dilakukan dengan paparan logam dalam akuarium. Sementara uji kronis melibatkan pemantauan selama 30 hari dan data dikumpulkan dari 150 sampel ikan dengan kontrol dari sungai non-industri untuk perbandingan. Dan adapun variabel dan definisi operasional, variabel independen itu konsentrasi logam berat, timbal, merkuri, kadmium dalam air sungai diukur dalam miligram per liter menggunakan ICP atau ICP sampai massa begitu. Lokasi pengambilan sampelnya itu seperti itu nih, hulu, tengah, hilir, sebagai variabel kategorikal dan variabel dependen. Juga analisis data. Jadi data dianalisis itu menggunakan statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, dan inferensial. Uji ANOVA digunakan untuk membandingkan perbedaan akumulasi logam antar lokasi dan spesies. Dengan uji post hoc 2K, korelasi Pearson menghitung hubungan antara konsentrasi logam di udara dan akumulasi di ikan. Dan adapun hasil penelitiannya, jadi hasil menunjukkan akumulasi logam berat tertinggi di lokasi hilir seperti timbal 5,2 mg per kilogram,
Kalau merkuri itu 2,8 mg per kilogram. Kalau kadmium itu 1,9 mg per kilogram. Dengan peningkatan signifikan efek toksik meliputi kerusakan hati, nekrosis sel hingga 40% dan ginjal tubulus rusak, serta peningkatan biomarker stres oksidatif atau GST naik 150%, dan CAT naik 120%. Mortalitas ikan kronis mencapai 25% pada paparan tinggi dengan perubahan perilaku seperti penurunan kecepatan renang 30%. Penelitian menyimpulkan bahwa kontaminasi industri menyebabkan risiko ekosistem tinggi, merekomendasikan pengendalian misi logam untuk konservasi ikan air tawar. Dan adapun kelemahan penelitian, yaitu cakupan terbatas. Penelitian hanya fokus pada 3 logam berat dan satu spesies ikan, sehingga tidak mencakup interaksi dengan polutan seperti pestisida atau variasi musiman penuh. Dan ukuran sampelnya itu jumlah sampel 150 mungkin tidak cukup untuk generalisasi ke seluruh industri, dan dengan potensi dari variabilitas lingkungan. Terus keterbatasannya itu metode analisis histopatologi, penilaian subjektivitas dan uji laboratorium, dan memungkinkan tidak sepenuhnya merelifikasi kondisi lapangan alami. Dan adapun durasi pendeknya itu periode pemantauannya 6 bulan, tidak menangkap efek jangka panjang, misalnya generasi ikan berikutnya. Dan adapun kelebihan penelitiannya, jadi relevansi praktis, mengintegrasikan data lapangan dan laboratorium, memberikan wawasan langsung untuk kebijakan pengendalian polusi industri di sungai. Dan metode analisis kuat, penggunaan ICP atau MS dan biomarker dan biokimia, memastikan akurasi pengukuran dengan analisis statistik yang ketat untuk validasi hasil. Validitas hasil. Dan adapun implikasi ekosistem menghasilkan mendukung rekomendasi konservasi seperti batas emisi logam yang dapat diterapkan oleh otoritas lingkungan. Adapun kontribusi ilmiah menambah literatur toksikologi ikan air tawar dengan data empiris yang dapat direplikasi di lokasi serupa. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.